kedua kali ya. Iya, itu yang Jadi kedua. yang pertama dia matanya merem atau dia nggak ngeliat gitu ya. Keduanya dia melek senyum gitu Melek, dulu. tapi senyumnya senyum sinis gitu. Dimana? Oh dia melek tapi senyum sama lu senyum Iya udah sinis. sadar, jadi udah sadar, udah duduk. Tadi kan tiduran di atas carrier tuh. Dia udah duduk nih, udah duduk. Macam ayo pulang prepare. Nah dia ngeliat ke gua, kan gua waktu itu berdiri kan. Dia ngeliat ke gua ke atas gini, Sambil jongkok. senyum. Sambil duduk. Sambil duduk, Senyum. kayak senyum, ya senyum sinis sayang. Ya gitu lah. Matanya udah melek tuh. Matanya udah melek, udah jelas. Wah, gua ingin dari situ. Akhirnya gua ya, jadi apa? Gua heroin ya, ibaratnya udahlah, ya, ibaratnya gua skip aja ya, biar ini. Padahal waktu itu gua udah merinding juga tuh. Pas ada angin itu, pas dia senyum, pas anginnya kayak lewat kayak gitu. Kayak jiwanya dia gitu. Anginnya lewat di kuping gua gitu, kayak bus. Hawa. Kayak angin gitu. Tapi Pas dan itu berbarengan dengan dia senyum. Nah, setelah dari situ ya akhirnya udah prepare lagi. Gue masih belum berburu ibaratnya belum mikir yang aneh-aneh ya. Karena gue mikir ngejar targetnya gue kan di pos 3 tuh. Sementara gue harus loncat ke pos 5 buat camp gue karena di pos 4 itu dilarang banget buat apa, Belum di tenda. buat apa berlama-lama di situ, Iya, apalagi ngecamp di situ. Karena yang beredar yang terkenal lah itu nama pos 4 itu nama posnya pos Samarantu. Apa? Samarantu. Pos Nah, samaran. pos 4 itu pos Samarantu dan Tahu situ nggak? terkenal Itu apa? artinya gini. Samarantu itu kalau kata orang situ artinya itu hantu yang samar-samar. Oh, tahu. Jadi gini kawan-kawan yang besok dia mau Samarantu. naik ke Gunung Slamet, kalau dari camp 3 ya bang, Ya, dari camp 3. camp 3 sampai ke camp 5 ya. Camp 3, 4, 5, Camp 4 4. Jadi itu kawan-kawan itu nggak perlu berlama-lama di camp 4. Camp 4 itu lewatin aja, di jangan pos 4. istirahat di situ, apalagi di ring camp. Nah, jadi buat kawan-kawan semua nih yang mau besoknya mau nanya ke Gunung Slamet dari pos 3 itu nggak usah lama-lama ngecamp di pos 4, apalagi ngecamp ya nggak usah beristirahat lama-lama di pos 4, langsung lah ke lantai Lewatin aja. jadi langsung ke- Kalaupun capek apa segala Bisa macam sebelum lewatin sebelum pos. berapa meter, pokoknya lewatin pos 4. Jadi Jadi- istirahat di situ. jadi misi satu Gunung Slamet tuh awalnya itu di pos 4 gitu Bang. Karena pos 4 ini terkenalnya di situ pas lu mau masuk pos 4, di situ ada 2 pohon gede kiri kanan. Nah, di situ dipercaya ya. Di situ gerbang ke alam gaib. Itu di pos 4. Di pos 4. Samaran- Yang kita lewatin Samaran itu nggak, Bang? secara kita biasa ya, manusia awam ya. Iya, manusia- itu manusia. jalur biasa kan. Ah. Tapi secara orang mata batin, Iya. kita cuma ngelewatin antara 2 pohon gede. Oh. Tapi secara orang mata batin, orang yang bisa ngeliat, itu katanya gerbang Oh. ke alam gaib. Oh berarti itu patokannya di pos 4 itu ada pos Mm-mm. di namanya aja pos 4 buat patokan. Iya, buat patokan pos 4. Cuma nggak ada pos, nggak ada apa. Iya, cuman dia ada patokan tuh gunung ada pohon 2 gitu. Pohon 2 kiri kanan. Itu semacam kayak gerbangnya alam lain Nah, gitu. kalau kita orang awam kan jalan biasa aja setapak Ah. lewatin kan. Ah. Tapi kalau kata orang-orang yang bisa, itu tuh gerbang ke alam gaib sih. Tapi lu taunya itu lu langsung lu gas ke atas lu dari mana bang? Itu lu. Karena gue kayak gini, dari dulu tuh setiap gue mau naik gunung, gue baca dulu di situ. Oh, lu Gua ngebaca. dari senior orang yang udah naik. Di situ ada bilang pos ini gini, nanti hindarin ini, hindari itu. Gue jadi nggak kayak orang buta, jadi gue udah tahu. Makanya waktu itu target gue dari 3 itu ngumpulin tenaga bentar, istirahat agak lama di situ karena aku mau ngelewatin pos 4. Jadi nanti langsung ke pos 5. Jadi lu dari pos 3 itu lu di pos 4 nggak pakai lama-lama, lu langsung ke pos 5 gitu. Jadi nggak pakai lama. Nah, Tapi tetap aja lu masih ada masalah di situ. Masih bukan ada masalah, lu masih ada aja kayak hal yang janggal gitu bang. pokoknya banyak kejanggalan setelah gue bilang dari pos 3 tadi. Dari yang temen gue 2 kali senyum sini situ kan. Nah, itu mulai. Akhirnya kan jalan ya, gue terusin ya. Kita jalan kan ngelewatin pos 4. Ternyata gue pikir itu dari pos 3 ke pos 4 itu nggak terlalu jauh. Ternyata karena memang treknya nanjak terus, itu lumayan.
Nah, ya waktu sampai pos 4 itu cuman ya gue bilang sama anak-anak nggak boleh istirahat di sini karena waktu itu nyampe pos 4 itu udah hampir jam 5-an lah. Maghrib. Oh, kita jauh juga dari Hampir pos, jam 5-an. pos 2, pos 3. Lu ke pos 3 ke 4-nya tuh ke 5 lumayan juga. Pokoknya waktu itu hampir jam 5-an. Hampir jam 5-an, suasana juga udah mulai gelap kan? Tapi sempat gerimis enggak? Masih terus gerimis sepanjang perjalanan gue bilang dari pos 2 tadi itu. Oh, berarti lu gerimis terus. perjalanan lu pos 2 sampai pos 5 itu masih rintik-rintik. Masih sampai malam itu nanti gue ceritain nih. Pokoknya selama gue perjalanan dari pos 2 itu tapi rintik-rintiknya Ya itu kan kayak Gimana gitu aja, sih. gimana biasa. aja. Cuma kan itu bikin suasana kayak mencekam gitu. Iya. Apalagi selama perjalanan gue nggak pernah ketemu pendaki yang lain kan. Lu baru kali itu lu ngerasa lu nanjak gunung ini kok jarang banget ya namanya Nah, nyapa betul. sama-sama anak hiking gitu. Terus juga pertama kali juga naik gunung selama itu dapet padahal bulan gue ada di bulan Maret waktu itu udah kemarau Yang bagus terus kan. baru. Udah nyari pokoknya nggak musim penghujan ya. Baru kali itu dapet suasana kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus lu tiba-tiba lu nyampe di pos 5 yang lu bilang summit itu Itu belum. Jadi gua ke pos 4 itu kan waktu itu udah ibaratnya udah sore ya. Jam 5 cuman gua bilang sama anak-anak, udah nggak usah istirahat di sini. Kita di pos 5, kita langsung camp di situ, kita lanjutin besok pagi lagi gitu. berarti lu nyampe di pos 5. Nah, gua udah targetin nge-camp di situ. Camp di pos 5. Nge-camp bermalam di situ ya, buat hari pertama. Nah, gua lewatin keganjelannya lagi tuh di sini yang benar-benar nonjol banget ya. Gua nggak tahu ya apa karena bawaan yang orang tadi atau gimana sesumbarnya dia kan. Jadi pas di pos 4 itu dia mungkin karena capek. Gue bilang nggak usah istirahat di sini, kita langsung lanjut ke pos 5 kan. Mungkin karena dia capek, udah dalam keadaan apa ya, emosi yang tinggi juga karena orang udah capek banget kan. Nah, di situ dia sempat ngumpat di situ. Dia sempat ngumpat di pos 4 itu, dia bilang anjing, dia bilangin ini terakhir kali gua naik gunung nih, nggak mau lagi gua naik gunung. Itu apa maksudnya? Dia mengungkapin kata-kata gitu maksudnya dia kesel sama lu atau sama yang lain? Nah, karena kan capeknya, kita Bang, memang capek ya. capeknya. Jadi kan kalau udah keadaan capek, orang emosi kan pasti tinggi kalau udah capek. Sementara waktu itu kan gue perhitungan gue kan udah jam 5 itu. Nggak mungkin mau istirahat juga di sini karena hari udah gelap juga. Jadi gimana caranya? Ya lewatin dulu baru istirahat. Nah, di situ dia baru duduk bentar. Gue ajak dihajar lagi. Nah, gua aja lewatin Dia gua emosi. lagi. Karena kan gua dengar dari orang-orang juga kalau di pos 4 itu jangan terlalu lama. Nah, di situ dia ngumpat di situ kan, ngumpat lah yang berkata-kata kotor apa segala macam tuh. Dia maklum dia kan anak ibaratnya Komplek. pergaulan anak Anak kota komplek lah. bahasanya kan ini. Nah, itu bahasanya keluar semua di situ. Tadi salah satu aja yang gue sebutin keluar di situ. Habis itu ya udah dia nggak ngomong. Dia jalan, tetap jalan ngikut dan waktu itu Posisinya tetap di tengah. Nah, waktu itu dia pindah. Selama formasi lu naik dia sempat pindah-pindah. Enggak, jadi pada pos 4 itu mau ke pos 5 dia pindah. Dia bilang, udah lu duluan dah, gue yang sweeper dia bilang. Ya akhirnya gue yang tengah, Ando ini tetap depan. Oh, ini di depan, lu di tengah, supir dia di belakang. Iya, gue di tengah, udah gue jalanin lewat tuh gerbang, gue permisi ya, biasa gue yang diajarin gimana gue permisi. Nah, ini jaraknya padahal deket nih. Jadi sebelum gue ngelewatin tuh gerbang sama dia itu, paling jaraknya itu nggak nyampe 5 meter. Karena prinsip gue kalau naik gunung antara orang lain sama orang lain itu bukan berdasarkan suara kedengaran, tapi kelihatan. Jadi jaraknya itu harus kelihatan nih. Mau lu naik sejauh apa, tapi lu bisa kelihatan sama gua, terus gua bisa kelihatan sama lu bersama depan. Sejarak 1 meter 2 meter lah. Pokoknya mau berapa meter jarak, yang penting kelihatan. Kan kadang ada trek yang belok, ada yang lurus nanjak kan. Nah, itu jaraknya nggak terlalu jauh nih, jarak nggak terlalu jauh. Pas gue udah lewatin pos 4 yang dikata ada pohon kiri kanan, kan harusnya dia jaraknya tuh nggak nyampe 5 meter. Nggak nyampe 5 meter. Waktu itu gue, ayo bilangin suaranya masih ada. Pas gue lewat,
lama kan ada belokan tuh nanjak. Mm. Nah, gue nungguin karena di situ jarak pandangan gue ke dia itu udah nggak karena belokan kan, nggak kelihatan lagi. Nggak halau gitu. Gue tungguin di situ, Ah. gue tungguin, kok nggak nongol. Ini jadi gue panggil, ada suaranya. Ada balik lagi kan? Gue panggil namanya waktu itu dia nyaut. Iya, bilangin. Mana bilangin? Isyarat apa ini bilangin? Ayo, ada suaranya. Iya, pokoknya jawab terus. Oh, pas lu tracking itu dia tetap nyaut. Dia nyaut apa segala macam. Nah, cuman karena gue tunggu ini jarak kan nggak jauh ya, jarak nggak jauh. Gue juga waktu ngejar waktu, kok nggak nongol, udah nggak nyampe. Gue susul nih, Lebih Gua lagi. balik nggak ada orangnya. Nah terus Orangnya nggak ada. Gue waktu itu kaget juga tuh orangnya nggak. Gue kan udah mundur bro, belakang gue keliatin di jalan yang tadi lewatin. Dia nggak ada, padahal suaranya gue yakin itu dekat banget di belakang gue. nggak jauh dari Nah, di jalan. nah pas nggak ada, gue turun lagi nih, ngelewatin lagi apa yang tadi gue bilangin kayak pohon yang gerbang itu, ngelewatin ke bawah, nggak jauh tapi ya, yang jauh di pintu terakhir. Gue kirain dia istirahat di situ atau apa, nggak ada juga. Gue panggil lagi, teriak-teriak, suaranya ada nyaut. Tapi dia nggak ada. Suaranya nyaut, tapi di ini suaranya kali ini bukan di, kan gue manggilnya ke arah bawah ya. Nah, kali ini suaranya bukan ke arah bawah gue, tapi suaranya ada di atas. Oh berarti dia nyautin suaranya di atas. Nah, suaranya di atas pas gue udah di bawah. Nah, pas gue naik lagi ke atas, nah di situ apa ya? Dia ngejawab suara di bawah. Sama-sama apa ya? Sama-sama kaget mungkin. Jadi pas gue naik, gue udah naik ke atas. Karena gue lihat tadi suaranya di atas, maksud gue tuh gue mau ke atas tuh mau bilang si Andrinya juga. Pas gue mau ke atas, posisi dia tadi udah di tengah lagi, udah di depan gue. Berarti lu ngelewatin dia. Iya. Berarti ya. Cuman gue nggak lihat apa. Dan itu waktunya tuh harusnya nggak lama itu ya. Harusnya nggak lama. Cuman pas gue lihat jam itu udah jam 6 lewat. Berarti pas lu patokan nyari dia tuh, lu ngelewatin dia, lu nggak ngeliat dia itu. Enggak, gue nggak ngelihat. Karena waktu itu pas dihitung kan gue panggil dia masih nyaut kan. Cuman karena nggak nongol, gue langsung turun ke bawah. Gue lihat nggak ada juga, gue lewatin lagi tuh gerbang yang tadi pos 4 tuh. Pas lu cek Pas lagi di bawah itu, gue panggil lagi kan. suaranya di atas. Karena terakhir gue istirahat di situ, gue panggil, kok suaranya di atas. Gue naik lagi ke atas nih, gue naik ke atas, gue manggil Andri. Tiba-tiba dia udah di depan duduk. Jadi posisi dia jatuhnya berubah jadi tengah, yang harusnya dia dari sweeper. Nah dari situ gue langsung, gue udah nggak beres banget karena harusnya jaraknya juga dekat di rumah. Gue ingat tuh waktu itu jam 4:30 lewat, itu hampir jam 5 kurang kita jalan. Nah itu kan jalan nggak berapa lama, paling 5 menit 10 menit baru. Pas gue lihat jam lagi ketika gue udah ketemu dia di tengah itu udah jam 6 lewat. Berarti Harusnya kan logikanya nggak masuk akal di situ kan. Nah di situ gue langsung ngomong tapi nggak kenceng ya. Gue bilang permisi bang, sini kita nggak ganggu, nggak apa, jangan ganggu, biarin kita lewat. Sampai gue bilang saya minta maaf bang, gue bilang cucu minta maaf kalau ada temen cucu apa yang sini yang kurang pantas, sampai gue bilang gitu. iya. Habis itu bismillah segala macam, ayo gue bilangin. Nah di situ kita deketan mepet terus sambil gue dorong gimana, ayo udah jam lewat nih. Udah jam lewat selesai segala macam, nyampe pos 5 waktu itu udah jam 7 lewat tuh. Nah nyampe pos 5 abis kejadian tadi itu hujan kan masih rintik-rintik. Nah abis kejadian itu hujannya itu langsung gede nih. Kita pakai jas hujan. Berarti nggak berhenti pas lagi di atas dia Enggak, kita pakai jas hujan, kita kejar terus. Cuman memang 45 itu nggak terlalu jauh lah. Pas nyampe di pos 5 itu masih hujan gede, kita diriin tenda juga masih hujan, dalam keadaan hujan-hujanan. Udah di pos 5 itu biasa nggak ada kejadian apa-apa kan, kita masih masak apa istirahat segala macam. Nah pas malamnya itu lagi mau istirahat malamnya itu di pos 5 itu kan. Hujan udah berhenti nih, tinggal rintik-rintik. Nah
di dia ini teman gue yang satunya lagi ternyata dia ngeluarin dari tas tapi bunyi botol kaca. Dia pas mau ngeluarin barang apa itu gue dengar bunyi botol kaca. Maksudnya botol kaca itu Botol kan kalau kita mau ke atas kan nggak mungkin, pasti bawahnya botol aqua itu kan pasti yang plastik ya, yang botol kaca. Ini botol kaca ini apa gitu? Nah dia botol kaca, bunyinya botol kaca gitu. Gue penasaran pas dia ubah, jadinya gue tanya, lu bawa apaan belum bunyi itu kan? Nah di situ baru dia sebelumnya tuh nggak pernah cerita ya. Oh dia nggak open. Pas itu dia keluarin minuman beralkohol ya. Waktu itu mereknya nggak usah sebutin ya, botolnya lumayan tuh, botol berapa bahaya liter juga kan. Gue bilangin, nah, lu ngapain? Gue bilang bawa gitu, gue bilangin kan di awal gue bilang ini, dia bilang ya ini kan jaga aja buat pengaman badan ya, bilang soalnya kan kalau gue udah kebiasaan trekking tuh nggak pernah jarang pakai jaket. Ini buat ngelakuin. Wah dari situ gue bilang udah nggak ada, bilang simpen kan, atau nggak gue buang ini. Gue agak debat tuh waktu dia. Akhirnya nggak buka tuh, disimpan. Karena simpen, nah itu pas kita mau tidur nih, jadi pas kita mau tidur itu di tenda itu, padahal di situ kita ketemu pendaki juga satu rombongan lagi. Nah ada 2 tenda di situ. Jadi gini kawan-kawan, setiap kita mau hiking atau kita nerjal ke suatu gunung itu jangan sampai kita membawa bahan-bahan konsumsi yang beralkohol ya. Iya. Jadi karena apa, kita enggak membuat maksiat ataupun kita menyampahi suatu wisata tersebut ya bang ya. Kalau bisa kita hindari kawan-kawan.